Retno Marsudi merupakan Menteri Luar Negeri ke-17 Republik Indonesia. Dan tidak hanya itu, Retno Marsudi merupakan Menteri Luar Negeri perempuan pertama yang dimiliki Indonesia. Sejak dilantik pada periode pertama Kabinet Indonesia Maju pada 2014 lalu, Retno Marsudi yang telah menjadi Menteri Luar Negeri RI selama 2 periode atau 10 tahun menjadikan Indonesia sangat aktif di kancah dunia internasional. Tidak hanya mengangkat isu mengenai Palestina, tapi juga Retno Marsudi aktif mengangkat isu mengenai pemenuhan hak-hak pendidikan, hak-hak dasar dari perempuan dan juga anak perempuan Afghanistan. Dan bahkan baru-baru ini Retno Marsudi diberikan penghargaan dari pemerintah Palestina. Hari ini saya berkesempatan untuk berbincang langsung bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan akan membahas banyak hal terkait dengan kiprah Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri maupun Indonesia di kancah dunia internasional. Ya, pendengar Pro 3 RRI dan juga pemirsa RRI Net, senang sekali saat ini saya Retno Mandasari bersama Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selamat pagi Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama Pro 3 RRI dan juga RRI Net. Makasih Mbak Eno, namanya sama-sama RM. Iya. Katanya Mandasari, katanya Marsudi. Benar banget Bu. Saya merasa terhormat hari ini bisa memiliki kesempatan untuk berbicara langsung dengan Ibu. Langsung saja Ibu. Ibu Menlu, bagaimana perasaan Ibu ini menjelang Kabinet Indonesia Maju dan juga peran Ibu sebagai Menteri Luar Negeri juga akan segera berakhir? Alhamdulillah dalam artian masa 10 tahun itu bukan masa yang pendek ya, masa yang cukup panjang dan juga tidak hanya panjang masanya tetapi juga situasi dunia. Situasi dunia yang sedang karut-marut lah, sedang tidak baik-baik saja, bahasanya seperti itu. Bahwasanya kita bisa mencapai finishing line 10 tahun dengan situasi seperti saat ini di mana nama Indonesia cukup dilihat oleh dunia internasional adalah sesuatu yang sangat patut disyukuri oleh kita semua. Jadi alhamdulillah saya bisa sebagai kapten dari diplomasi Indonesia selama 10 tahun ini saya bawa sampai di titik ini, dan tentunya sebuah urusan negara itu kan sebuah urusan yang tidak dalam hitungan penggalan 5 atau 10 tahun. Jadi titik yang kapal yang dibawa ke satu titik ini akan dilanjutkan oleh kapten berikutnya. Jadi sekali lagi alhamdulillah bahwa kita bisa membawa Indonesia sampai di titik ini. Kalau Ibu bicara perasaannya campur aduk, tapi kita melihat Ibu sangat lantang ketika di sidang Majelis Umum PBB ke-79 kemarin di New York, utamanya dalam menyuarakan mengenai penderitaan rakyat Palestina begitu Bu, di depan para peserta sidang yang mungkin juga pasti ada sekutunya Israel gitu. Pertanyaan kita kan selalu kayak, wah Ibu Menlu berani banget gitu. Ketika menyampaikan berbagai statement nasional itu Bu, ada tidak Bu perasaan khawatir atau mungkin takut? Saya dididik, dibesarkan baik dalam konteks keluarga maupun dalam konteks profesi, dididik dengan nilai dan prinsip. Karena disitulah nilai seorang manusia akan diukur. Karena kalau kita sudah tidak memiliki nilai dan kita sudah tidak dapat menjalankan prinsip-prinsip, maka saya yakin kita tidak akan dihormati. Nah, pada saat saya berbicara mengenai masalah Palestina, dasarnya adalah sangat kuat. Selain masalah prinsip, nilai, dan sebagainya, dasarnya ini adalah amanah konstitusi. Pelaksanaan politik luar negeri harus berdasarkan koridor amanah konstitusi. Dan itu jelas untuk Palestina, koridornya adalah sangat jelas. Kemudian yang kedua, kenapa kita bicara atau membela hak Palestina? Karena kita bicara mengenai masalah justice, keadilan, dan kita juga bicara mengenai masalah humanity, kemanusiaan. Yang sekali lagi pada saat kita bicara keadilan dan kemanusiaan, itulah nilai-nilai luhur manusia dan kehidupan yang harus selalu kita bela. Jadi apa yang saya sampaikan itu bukan sesuatu yang emosional, enggak emosional. Semua adalah berdasarkan
mandat, berdasarkan nilai-nilai, berdasarkan prinsip, dan berdasarkan kepentingan nasional Indonesia. Saya bicara mengenai masalah kepentingan nasional. Kan kita sebagai pemerintah mewakili kepentingan rakyat. Kita bertanya kepentingan rakyat. Kita tahu dukungan masyarakat Indonesia terhadap isu Palestina seperti apa. Suara rakyat itulah yang harus kita bawakan keluar. Karena pada saat kita sudah membawa suara yang berbeda dengan keinginan rakyat, saya kira itu sudah tidak benar. Ibu Menlu bicara tentang prinsip begitu. Kita tahu selama Ibu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di 2 periode selama 1 dekade ini, Bu, Indonesia aktif di kancah internasional menyuarakan rakyat Palestina, kemudian untuk hak-hak perempuan dan anak perempuan Afghanistan, dan bahkan terkait dengan krisis di Myanmar. Gitu. Apa, Bu, yang sebenarnya mendasari Indonesia begitu aktif terkait dengan berbagai isu internasional tersebut? Itu mandat juga. Mandat dalam artian begini, kalau kita melihat pelaksanaan politik luar negeri itu ada 2 pilar besarnya. Pilar pertama adalah memperjuangkan kepentingan nasional. Semua negara melakukan itu. Maka di situ ada diplomasi ekonomi, diplomasi pelindungan WNI, diplomasi perbatasan. Itu di pilar pertama. Itu kepentingan nasional. Ada pilar lagi, yaitu pilar berkontribusi bagi dunia. Keaktifan kita dalam berkontribusi untuk menciptakan perdamaian, untuk menciptakan kesejahteraan dunia. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Eno, kita di Afghanistan, kita di Palestina, kita di Myanmar, dan lain-lain, itu dalam konteks kontribusi kita kepada dunia. Karena apa? Walaupun kita katakanlah kuat, kita prosper ya, kita sejahtera, Indonesia sejahtera. Tetapi kalau kita tidak berkontribusi, kita juga tidak akan dilihat oleh negara lain. Kayak kalau kita hidup di inilah ya, di lingkungan kita, di RT gitu ya. Kita kaya boleh, tapi kalau kemudian kita kaya tetapi ada orang sekitarnya yang perlu makan, kita nggak bantu, ada orang sakit nggak bantu, ada orang meninggal kita nggak layat, ada pertandingan apa kita nggak ikut. Bisa dibayangkan nggak tetangga-tetangga kita apakah akan hormat, akan respect kepada kita. Jadi sebuah respect, sebuah hormat, sebuah trust itu bukan datang dari langit dan itu tidak bisa dibeli dengan kekuatan. Trust itu harus, kita bilangnya must be earned. Jadi harus diupayakan. Dan kontribusi Indonesia itu pada akhirnya kalau kita lihat menumbuhkan sebuah trust besar dunia terhadap Indonesia. Tapi kita bicara trust atau kepercayaan dunia itu kan tidak hanya menurut hemat saya ya, Bu, maksudnya melihat kegiatan Ibu selama ini itu tidak hanya melihat Indonesia, yang dilihat Indonesia oleh negara-negara lain, tapi juga sosok Ibu secara personal, di mana Ibu baru-baru ini juga mendapatkan penghargaan dari pemerintah Palestina begitu. Bagaimana, Bu, Ibu perasaan Ibu mendapatkan penghargaan tersebut? I feel so honored, of course. Jadi kan kita memperjuangkan sebuah values, sebuah prinsip, sebuah kebenaran, sebuah keadilan. Itu kan tujuannya bukan cari penghargaan, tetapi this is something that we have to do. Sebagai manusia, sekali lagi, we have to do. Ajaran agama manapun kan mengajarkan kebajikan. Jangan pernah lelah berbuat kebajikan. Jadi kalau toh saya mendapatkan penghargaan itu sifatnya bonus dan itu menjadi penyemangat. Dan sekali lagi penyemangat itu akan masyarakat Indonesia juga tersemangati bahwa apa yang diperjuangkan yang diwakili oleh saya, kan saya ini adalah sosok yang mewakili suara masyarakat Indonesia. Dan masyarakat Indonesia saya yakin ke depan akan terus berjuang atau mendukung perjuangan bangsa Palestina. Ya, bicara tentang mandat di dunia internasional kan tidak hanya membela rakyat Palestina yang sudah terkandung di Undang-Undang Dasar 1945, tapi juga baru-baru ini di forum internasional Ibu juga menyuarakan mengenai Bandung Spirit atau semangat Bandung. Apa, Bu, sebenarnya esensi yang bisa dipelajari masyarakat dunia internasional terkait dengan Bandung Spirit tersebut? Bandung Spirit itu kan lahirnya sebuah spirit
penguatan kerjasama Selatan-Selatan. Kemudian penguatan spirit kerjasama dan kolaborasi. Intinya sebenarnya dua hal besar tersebut. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita menyuarakan Bandung Spirit? Karena sekarang ini di dalam dunia yang terpecah belah, nggak keruan, disitulah kita melihat bahwa spirit Bandung itu menjadi lebih relevan saat ini. Kita ingin negara-negara selatan bukan bergabung tapi bekerja sama dengan lebih kuat sehingga selatan itu tidak selalu didikte oleh utara. Tetapi yang kita kembangkan adalah sebuah kerjasama antara selatan utara yang didasarkan rasa saling menghormati, saling menguntungkan, dan kesetaraan. Bandung Spirit itu sebenarnya roh utamanya adalah kesetaraan, equality. Equal di antara negara-negara, dan disitulah muncul spirit kerjasama. Dan inilah yang saat ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh dunia, dan justru spirit inilah yang sekarang sedang, kalau bahasa gampangnya, dikangeni oleh dunia. Karena nggak ada rasa seperti itu tuh nggak ada. Ya, Ibu, menjelang berakhirnya masa tugas Ibu sebagai Menteri Luar Negeri, masyarakat Indonesia juga senang karena Ibu ditunjuk sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air. Mungkin bisa dikasih bocoran ini Ibu, nanti Ibu seperti apa tugasnya begitu, dan kapan akan dimulai? Saya akan mulai tanggal 1 November. Jadi paling tidak saya punya satu minggu lah break in between menyelesaikan tanggung jawab saya sebagai Menteri Luar Negeri sampai memulai tugas baru sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air. Jadi 1 minggu. Isu air ini isu yang sangat penting. Air adalah kehidupan. Kehidupan manusia dari sejak dia lahir sampai dia meninggal. Semuanya terkait dengan air. Pertanyaannya adalah, apakah situasi air sekarang baik-baik saja? Situasi dunia ya, air dunia. Apakah baik-baik saja? Sama sekali tidak. Kekeringan, banjir, manajemen air, akses air bersih, akses sanitasi, sampai kepada masalah transboundary water. Yang disitulah ada aspek kerjasama, tetapi kalau kerjasama tidak bisa di-manage dengan baik, bisa menimbulkan konflik, belum lagi bicara air dan perempuan. Jadi aspeknya banyak sekali, sangat kompleks. Dan kita perlu sebuah upaya ekstra agar kehidupan manusia dapat terjaga dengan kondisi air yang serba memprihatinkan sekarang ini. Jadi tugas itulah yang akan saya emban untuk meningkatkan advokasi dari UN mengenai pentingnya air, sehingga air itu dapat menjadi agenda politik utama para pemimpin dunia dan lain-lain. Jadi aku nggak bisa mereview sekarang karena aku belum memulai. Jadi mandatku belum mulai, jadi aku belum bisa bicara banyak. Tetapi yang penting adalah ini tugas berat, ini kehormatan bagi Indonesia, karena saya akan menjadi utusan khusus pertama untuk urusan air, dan saya adalah orang Indonesia pertama yang menjadi utusan khusus Sekjen PBB. Jadi mudah-mudahan saya diberi kemudahan untuk dapat menjalankan tugas yang penuh tantangan ini dengan baik dan membuat Indonesia bangga. Amin. Tapi walaupun belum dimulai mandatnya, Bu, mungkin ada bocoran sedikit bagaimana untuk porsi masalah air nanti dibawa kepemimpinan Ibu sebagai utusan khusus tersebut? Penuh, kan kalau saya kan sudah jelas utusan khusus untuk isu air. Ya, untuk Indonesia. Jadi semua yang terkait dengan air yang aspeknya banyak banget, untuk Indonesia juga banyak sekali. Ketahanan pangan, agriculture is air, energy is air, artificial intelligence is air. Jadi semua kehidupan kita ini semua ada kaitannya dengan air. Jadi kalau lihat porsinya ya pasti porsinya akan besar sekali. Ya semuanya ya, utusan khusus air ya ngurusin air. Tapi nanti kita akan coba lihat linkkan dengan
kepentingan-kepentingan juga apa yang kita bisa sinergikan lah antara apa yang dilakukan oleh PBB mengenai air dengan apa yang dilakukan Indonesia mengenai isu air, karena kita kan juga leadership kita di air sebagai Indonesia kan cukup maju juga, makanya bulan Mei yang lalu kita menjadi tuan rumah dari World Water Forum ya, tapi forum ini kan bukan hanya pemerintah tetapi dengan stakeholders yang lainnya. Jadi kepemimpinan Indonesia untuk isu air cukup dilihat. Ibu, apa permasalahan luar negeri yang perlu menjadi perhatian Menteri Luar Negeri selanjutnya? Tadi saya sampaikan bahwa perjalanan sebuah bangsa tidak terpenggal dalam 5-10 tahun. Tapi perjalanan itu adalah sebuah perjalanan yang terus harus dilakukan, tentunya untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan nasional. Dari waktu ke waktu, kepentingan ini sifatnya juga dinamis. Oleh karena itu, sebuah politik luar negeri, walaupun fondasinya sama, pasti fondasinya sama, karena konstitusinya sama. Tetapi di sana sini akan ada warna, akan ada prioritas yang berbeda. Itu normal. Nah, saya kira pada saat Menteri Luar Negeri baru mengemban tugasnya, pemikiran yang sama beliau miliki, bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Tinggal kita mendefine kepentingan nasional yang kita prioritaskan untuk masa tertentu itu akan seperti apa, dan itu tentunya I leave it to the new minister untuk mendefine masa 5 tahun ke depan tuh kira-kira kita harus fokus apa. Karena kalau 10 tahun terakhir itu fokus kita kan ada 4+1 itu ya. Jadi diplomasi ekonomi, diplomasi pelindungan WNI, diplomasi kedaulatan, terus kemudian kontribusi kita kepada dunia, keaktifan kita, plus kita memperkuat infrastruktur diplomasinya. Nah, ke depan pemerintah baru akan memiliki prioritas, dan yang harus diyakini adalah apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah pasti dengan pertimbangan untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Untuk isu Palestina mungkin, Bu? Itu pasti akan menjadi perhatian. Pasti akan menjadi perhatian. Oke, Ibu Menlu mungkin ada yang ingin ditambahkan? Saya terima kasih sekali. Jadi 10 tahun sebentar lagi akan berakhir, dan saya tahu dalam menjalankan tugas ini saya banyak sekali mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dukungan dari masyarakat itu membuat saya kuat di tengah situasi yang sedinamis apapun dunia, tapi saya tahu bahwa di belakang saya adalah masyarakat Indonesia yang memberikan dukungan dan kepercayaan kepada saya untuk menjalankan tugas sebagai kapten diplomasi Indonesia. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Dan berikanlah dukungan yang sama kepada pemerintah baru, kepada pengganti saya. Tentunya sebagai manusia pasti ada salahnya, pasti ada yang harapan masyarakat apa kok belum tercapai. Apa yang saya lakukan itulah yang maksimal yang saya lakukan, dan kalau ada kekurangan tentunya saya mohon maaf. Dan saya selalu sampaikan bahwa hubungan profesi itu ada batasnya, tetapi hubungan antara manusia insya Allah nggak akan ada batasnya, dan saya ingin silaturahmi tetap terjaga di antara kita sebagai sesama anak bangsa. Terima kasih Ibu Menlu Retno Marsudi, terima kasih atas dedikasi Ibu selama 10 tahun ini. Semoga Ibu selalu sukses sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk air, dan terima kasih juga atas waktu Ibu hari ini meluangkan waktu bersama kami. Demikian pendengar Pro 3 RRI dan juga pemirsa RRI Net, wawancara saya bersama Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.